Kasus bunuh diri pada anak tidak bisa dianggap remeh. Setiap elemen perlu memberikan perhatian khusus pada masalah ini. Pasalnya, mereka yang dianggap masih kecil adalah calon pemimpin bangsa. Kalau fenomena seperti ini menggejala, apa yang dapat diharapkan? Peristiwa bunuh diri seorang anak SD kelas 5 di Pekalongan menarik perhatian. Menurut penuturan sang ibu, si anak diminta makan siang dan berhenti main HP. Sayangnya, bukannya menurut, ia malah pergi ke kamar dan menguncinya. Setelah itu, terjadilah peristiwa nahas tersebut. Guru di sekolah tempatnya belajar pun memberikan tanggapan bahwa si anak tidak terlihat memiliki masalah. Ia masih ceria seperti biasa. Peristiwa memilukan seperti ini ternyata bukan hanya sekali. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA mencatat pada 2023 ini sudah ada 20 kasus serupa. Alasannya beragam, mulai dari perundungan, percintaan, hingga masalah dengan orang terdekat atau keluarga. Akan tetapi, faktor terbesar pendorong semua kasus bunuh diri ini adalah depresi, gangguan kejiwaan yang muncul akibat adanya tekanan. Ketidakmampuan seseorang menghadapi tekanan tersebut berasal dari mana saja. Tidak mampu berpikir jernih, mereka berani melakukan tindakan di luar nalar yang dianggap dapat mengurangi depresi, seperti melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Anak-anak merupakan fase penting dalam pertumbuhan. Hal-hal yang ia konsumsi selama fase ini akan mempengaruhi segala keputusannya. Oleh karenanya, peristiwa memilukan ini harusnya menjadi tamparan keras bagi semua pihak. Di rumah, orang tua perlu menyadari bahayanya membiarkan anak kecanduan gawai. Ketika penggunaannya tidak terkontrol, anak tentu akan bebas menjelajahi segala informasi. Apalagi saat ini banyak sekali game tidak mendidik yang dapat mempengaruhi pola pikir anak. Selain gawai, lingkungan juga memiliki pengaruh besar. Semua pihak perlu mengetahui kondisi anak ketika bergaul di sekolah atau luar sekolah. Siapa saja temannya, apa saja circle-nya, dan sebagainya. Sedangkan negara seyogyanya wajib mengusut detail penyebab maraknya bunuh diri pada anak. Semua ini dilakukan agar ada solusi tepat dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Kejadian bunuh diri yang banyak terjadi tidak hanya pada anak. Beberapa waktu lalu, peristiwa yang sama juga menimpa kalangan mahasiswa. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah, bisa pada lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Apabila kita mau merenungi lebih dalam, semua ini akibat pola pikir dan hidup yang mengikuti barat. Fungsi negara yang semestinya berperan sebagai tameng pertama pemikiran dan budaya barat agar tidak masuk ternyata tidak berjalan. Parahnya, negara malah menjadi pionir dalam menerapkan sistem kehidupan barat atau kapitalisme. Negara juga menerapkan sistem demokrasi liberalisme yang mengafirmasikan segala kebebasan, mulai dari pemikiran dan beragama, berpendapat hingga bertingkah laku. Kebebasan inilah yang memengaruhi pola pikir dan sikap generasi saat ini. Tidak sampai di situ, sistem pendidikan yang berlandaskan sekularisme juga ikut mewarnai pembentukan kepribadian generasi. Mereka menjadi generasi yang jauh dari agama. Akibatnya, mereka menilai bahwa kebahagiaan itu hanya bicara masalah kesenangan dunia, seperti gawe, uang, makan-makan, musik, percintaan, ingin serba instan, dan lain-lain. Semua itu membuat mereka manja, terlena menjadi generasi stroberi yang bagus di luar tetapi lembek di dalam. Apalagi keinginannya tidak terpenuhi, dunia sudah terasa runtuh. Pemikiran yang pendek inilah yang membuat mereka mencari jalan keluar yang salah. Ujung-ujungnya memutuskan untuk bunuh diri. Sedangkan keluarganya sendiri kehilangan fungsinya. Ayah dan ibunya tidak mampu memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya karena mereka sendiri juga sibuk bekerja. Masyarakat dengan berbagai masalahnya juga tidak menjalankan peran menjaga generasi, yakni dengan membiarkan kemaksiatan di sekelilingnya. Hasilnya, generasi terdidik dengan kondisi salah dan berakhir pada penyelesaian yang salah pula.